Sih awal-awalnya banyak yang bilang apa ada hasilnya gitu kan. Yang penting kita yakin dulu aja gitu. Kita udah sekitar 16 kolam. 16 kolam. Untuk lele semua. Itu full lele semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Wax kesambak dimanapun anda berada, kepriwe kabare. Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa mangani wax supaya awake kepenak. Kali ini kita sedang berada di Desa Karangsari, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Kita berkunjung ke tempat salah seorang pembudidaya ikan lele, yaitu Mas Yuda. Kita akan ngobrol santai dengan beliau tentang bagaimana budidaya lele yang selama ini beliau lakukan agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Baiklah Balai Wax, tanpa perlu berlama-lama, berikut obrolan santai kita dengan Mas Yuda. Awalnya saya dulu mencoba budidaya lele sih dari tahun 2014. Itu awalnya dulu kan di knalpot Mbak, Mas. Bisa knalpot. Iya, bisa knalpot. Terus karena persaingan harga yang semakin tidak stabil, saya nyoba lele karena kebetulan saya sendiri punya kolam. Saya coba itu tebar ikan dari ukuran 46 dulu, itu jumlahnya baru nyoba 2000 ekor. Nah itu panen pertama alhamdulillah kok ada hasilnya. Terus saya nyoba lagi gitu loh, tak tambahin lagi kan jumlahnya, terus ada hasilnya lagi. Nah akhirnya sampai saya memutuskan kolam saya yang di belakang rumah itu kan ada sekitar 3-4 kolam, saya kasih lele semua. Itu awal mulanya dulu itu seperti itu, dan akhirnya ya dengan berjalannya waktu sampai sekarang gitu, berarti dari 2014 ya. Iya itu sampai sekarang. Ya memang dulu sih awal-awalnya banyak yang bilang apa ada hasilnya gitu kan. Yang penting kita yakin dulu aja gitu. Mesti dicoba, kalau kita nggak nyoba sendiri nggak bisa cerita sih. Gitu. Iya. Sekarang jadi berapa kolam yang jenengan punya? Alhamdulillah udah sekitar 16 kolam. 16 kolam. Untuk lele semua. Itu full lele semua. Dan kapasitasnya bervariasi per kolamnya. Ini kopian, Mbak. Terus untuk misalnya bibit pakan mengalami kendala apa enggak? Nyarinya atau apa gitu? Ya untuk dari bibit sih alhamdulillah nggak ada kendala, dari pakan juga enggak. Ya, cuma kadang untuk faktor kadang-kadang yang kayak pemula baru mau nyoba kan itu di perawatannya Mbak, sama kualitas bibit yang pada belum tahu gitu. Makanya banyak kendala, kadang-kadang lele bisa jadi budidaya lele itu jual motor kan gitu. Itu bisa jadi kayak gitu. Itu kadang kurang pemahaman aja sih, dari bibitnya gimana, mana bibit yang baik, mana bibit yang sehat. Itu faktornya menurut saya selama ini sih faktor kegagalan di lele itu dari apa ya, cara starternya itu loh Mbak. Awalannya dari bibit masuk, persiapan kolamnya, terus ngasih makannya, itu yang harus diperhatikan dari awal. Biasanya gugukan berarti ya. Lele itu kan sebenarnya nggak perlu makan, sekali makan itu banyak, sedikit asal sering gitu loh. Karena perkembangan lele itu kan paling bagus kan di awal. Kalau awalnya itu lele jangan sampai telat makan, sampai besar ya insya Allah perkembangannya lebih cepat. Gitu kalau di sini. Terus pernah mengalami
penyakit atau apa nggak selama budidaya itu penyakit Yo, apa? pasti pernah. Terus cara ngatasinya biasanya Kalau- obat atau alami juga? Kalau yang pertama ikan kena penyakit sih, contoh ada jenis penyakit kan kayak moncong putih itu, Iya. yang mulutnya pada putih, terus sirip di sebelah patilnya itu ada merah. Itu biasanya saya pakainya yang alami dulu. Kalau di sini namanya daun lampesan. Kalau di sini itu daun lampesan direndamkan ke kolam, airnya dimatikan dulu, jangan pakai air mengalir. Nanti tunggu 3 atau 4 hari, setelah itu baru diganti air. Nah, dalam proses pakai daun itu biasanya ikan yang memang ketahanan tubuh udah rendah pasti mati sekalian. Tapi kalau yang masih sehat atau daya tahan tubuh kuat walaupun dia udah sakit, tapi itu akan jadi sehat gitu. Dan kedepannya selalu udah nggak ada kendala. Gitu. Itu kalau yang menurut saya di sini ya Mbak. Pengalamannya. Iya, pengalaman pribadi saya pakainya itu daun lampesan. Kalau itu musim dingin biasanya cara antisipasinya gimana Mas Minan? Kalau musim dingin kan saya lihat kondisi kolam Mbak, ukuran kolam rata-rata kedalaman air kan 60 sampai 80 cm kalau di sini saya pakainya. Nah, justru kalau di sini di saat musim dingin kayak sekarang ini saya tetap pakai aliran air tapi kecil. Enggak saya matikan airnya, cuma tetap dialiri air itu. Dan harapannya kan karena kita pakainya air dari irigasi langsung, kalau siang itu kan ada kena sinar matahari yang masuk yang menimbulkan nanti panas di dalam gitu loh Mbak. Kalau langsung dimatikan airnya kan dia cuma air di kolam itu tok gitu, suhunya kan cuma stabil di situ. Cuman kalau malam dingin banget gitu kan, paling di situ. Terus kalau memang dinginnya sudah melampaui batas, paling saya pakai kapur itu Mbak, dolomit ya, untuk membuat hangat di kolam. Langsung ditabur nih. Nggih, nah saya langsung ditabur pakai kapur dolomit gitu. Kalau untuk pemasarannya bagaimana Pak? Nah saya pribadi lihat pemasaran itu bisa dicek ke teman-teman peternak yang pertama, terus yang kedua lihat di grup Facebook kan ada itu lele. Lah kita lihat yang pertama kita pantau tuh di kondisi teman-teman peternak dulu. Lagi pada punya konsumsi enggak yang di sini lokalan gitu loh. Oh iya. Nah kalau mereka lagi banyak, saya mainnya remaja. Ngitungnya ngitung hari itu sama momen. Berarti jenengan itu strategi pemasaran. Iya itu kayak gitu. Terus kadang kalau itu udah berjalan, tinggal lari ke Facebook, pura-pura posting konsumsi. Nanti kan pada komen ada yang ya bos ini harga segini. Lah itu di situ pemain harga. Di situ makanya kemarin rata-rata di sini paling jual harga 15, 16, saya bisa harga 17, 17,5. Itu trik pemasarannya sendiri-sendiri jenis sih. Iya masing-masing. Iya. Budidaya sendiri-sendiri. Yang ambil rata-rata masih lokal Purbalingga atau Kebanyakan lokal Purbalingga. Cuman kalau waktu pas lagi? di saat lele memang lagi rame, terus stok konsumsi ikan saya itu lagi banyak, luar kota saya kasih barang Mbak. Gitu. Karena di sini kan nggak cuma lokalan yang nyari. Kadang dari Banyumas, terus ada yang dari Pemalang, itu ikut nyari ke Purbalingga sih. Sini. Hitung-hitungan pakannya bisa nggak itu keluar? Misalnya pengalaman per 1000 itu. Ya nek dari starternya itu sih aku pakai pelet memang. Itu kan saya tebar benih ukuran masuk kolam 57 ya. 57 saya kasih pelet itu berarti sekitar 2 minggu. 2 minggu kan dari satu kolamnya kan 5.000, paling habis pelet kan 3 sak Mbak. Itu. Nah itu nanti itu min satunya. Dan nanti ditambahin lagi min 2 berarti sekitar 1,5 bulanan lah dari 3 minggu itu. Starter awal ikan udah menginjak ke LBG 912, terus LBG itu masih pelet, nanti LBG ke remaja saya pakainya yang pakan alternatif ya, karena saya juga berdasarkan pengalaman teman-teman sering sharing gitu kan, ada yang full pelet mungkin dapat hasil sekitar dari 10.000-nya itu bisa keluar full pelet itu 9 kintal sampai 12 kintal. Cuman kalau dikalkulasikan dengan hasil saya yang bisa dikatakan 50% itu dari limbah pakannya, sebenarnya hampir sama
hasilnya, cuman untuk di nominal modalnya itu lebih rendah saya Mbak, pengeluaran modalnya. Jadi contoh pelet untuk menghasilkan ikan 1 ton itu kan berarti butuh sekitar 50 sak gitu ya, 50 karung, dikalikan harga dengan mungkin 300 saja lah, berarti kan udah 15 juta kan. Nah, cuma dengan ikan 10.000 kita dengan pakan alternatif mungkin dengan pelet di angka 5 juta, sisanya itu nanti limbah bisa ketemu di angka 8 juta dengan hasil yang sama-sama 10.000 ekor. Tebarannya pelet bisa 1 ton, tapi dengan total pelet tadi berapa namanya 15 juta itu ya Mas. Kalau saya dengan pelet dan limbah paling ketemunya cuma 8 juta untuk hasil ikan 1 ton juga. Hemat 7 juta ya. Itu hematnya di situ. Waktunya sama ya masa Untuk pemeliharaan. pemeliharaan itu sih tergantung dari kita ngasih makannya juga ya Mas Mbak itu. Nek yang saya alamin sekarang itu sih lebih cepat pakai limbah, bisa selisih sekitar 2 atau 3 mingguan. Itu dari untuk mencapai ukuran konsumsi ya Mbak, itu dari 8-12. Kalau pakai full pellet mungkin bisa 2 bulan atau 90 hari dari ukuran 57. Tapi kalau pakai ada semburannya limbah kita bisa ketemu sekitar 60 hari atau 50 hari. 9-12 sama remaja itu di situ perlu disortir. Itu nanti bisa dapat hasilnya maksimal, waktunya juga lebih cepat karena selisihnya itu paling cuma 1 minggu dari itu sortiran itu karena kita bisa lebih intens lagi cara mengasih makannya, terus cara mengamati ikannya, tumbuh kembang ikannya itu lebih intens lagi sih paling kayak gitu di situ gitu loh Mbak. Itu lah lebih keuntungannya di situ juga. Saya kan di sini memang wilayah desa saya itu kebanyakan di sini ada yang peternak ayam broiler, itu ayam putih, itu saya memanfaatkan limbahnya dari situ. Cuman proses pengolahan limbahnya itu nggak langsung masuk ke kandang, nggak masuk ke kolam, itu nanti diambil dulu dari kandang terus sama saya dimasak dulu Mbak itu. Berarti matang ya Bu? Iya, itu dimasak dulu sampai matang dan itu juga masih dicampuri lagi, nggak cuma air sama itu tok, itu masih ada campurannya lagi buat menambah proteinnya. Yaitu nanti setelah ayam sudah matang diangkat, dibibiskan dulu biar kering nggak basah, itu baru dikasihkan ke ikan. Dan jangan lupa itu kalau mau pakai pakan alternatif dari kandang itu tiren lah ya bisa dikatakan, itu dalemannya dibuang jeroane, jangan ikut dikasihkan makan gitu, karena pengaruh penyakit di ikan paling banyak kalau over jeroan itu Mbak. Terus kalau melihat situasi dan kondisi saat ini Mas, kedepannya ini prospeknya budidaya lele itu menurut Mas Yuda ini bagaimana? Kalau untuk prospek kedepannya sih menurut saya sih masih sangat bagus ya Mas, karena lele itu kan untuk kebutuhan di masyarakat juga bisa dikatakan kan lele itu makanan yang sering kita jumpai lah ya, biasanya itu makanan sehari-hari, karena kebanyakan untuk mungkin di pedagang-pedagang warungan kan itu memang setiap hari itu kebutuhan itu sangat banyak Mas di sini, khususnya di kota Purbalingga yang kecil ini kan kebanyakan Lamongan itu antara stok lele sama nila itu banyak lelenya Mas. Berarti kan itu menandakan kebutuhan dan daya tariknya masyarakat ke ikan itu lebih banyak ke lele gitu loh Mas. Itulah itu yang bisa dijadikan nanti prospek kedepannya kita. Harapannya kan nggak cuma untuk melayani dalam kota lah, harapannya nanti kedepannya kan bisa sampai keluar kota gitu. Di situ paling Mas. Ya untuk prospeknya sih masih sangat bagus kalau menurut saya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk bala iwak semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.